Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Gustianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Yang kedua, macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Yang kedua ada TAE, Telecommunicational Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association. Mereka bekerja sama di bidang industri pengabelan. IEEE merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Yang keempat ya ada International Telecommunication Union, yakni merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Yang kelima yaitu ada IETF, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP. Selanjutnya ada TCP/IP dan OSI. TCP/IP merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan, walaupun platform yang digunakan pada komputer tersebut berbeda satu sama lain. TCP/IP ini dikembangkan pertama kali oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, sebagai bagian dari penelitiannya. Yang kedua ada OSI. OSI adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras yang digunakan. Sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar, hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity. Selanjutnya ada yakni TCP/IP. Yang pertama ada physical layer, merupakan lapisan terbawah yang didefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi dan lain-lain. Yang kedua ada network access layer, berfungsi mengatur penyaluran data media fisik yang digunakan. Yang ketiga ada internet layer, berfungsi mendefinisikan bagaimana hubungan antara dua pihak dapat terjadi pada suatu jaringan. Yang ketiga ada transport layer, berfungsi mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host. Yang keempat yakni application layer. Yang kelima application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada jaringan. Cara kerja TCP/IP yakni layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektural jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan atas ataupun lapisan bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Selanjutnya ada OSI. Layer yang pertama ada physical, yakni yang bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Yang kedua ada data link, menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Yang ketiga ada network, bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Yang keempat ada transport, bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Yang kelima ada session, menentukan bagaimana dua terminal menjaga
memelihara dan mengatur koneksi bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Yang ke-6 yakni presentation, bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Yang ke-7 yakni application, menyediakan jasa untuk aplikasi penggunaan. Selanjutnya cara kerja OSI. Ketika data ditransfer melalui jaringan sebelumnya, data tersebut harus melewati ke 7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati physical sampai ke aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. Masing-masing protokol memiliki kelebihan dan kekurangan. Keduanya juga bisa diterapkan pada jenis aplikasi yang berbeda. TCP dan UDP terkadang sedikit membingungkan. Hal ini karena keduanya merupakan protokol dasar dalam sebuah aplikasi. Berikut adalah tiga perbedaan TCP dan UDP. Apabila TCP menggunakan koneksi, UDP justru tidak memberikan koneksi sama sekali. Yang kedua, TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet. Sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan, UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirim ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Yang ketiga, TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang biasa digunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. UDP biasanya digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang sangat cepat, seperti game, streaming, dan VoIP. Selanjutnya ada receiver port. Yang pertama adalah range dari 0 sampai 1023. Yang kedua merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA, Internet Assigned Number of Authority. Yang ketiga hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada scattered port, range dari 1024 sampai 49151. Selanjutnya dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.